Bagi kita semuanya, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengar firman Tuhan Epistel Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Seperti yang kita ketahui, Bapak penulis kitab Roma ini adalah Rasul Paulus. Dan sebelum dia menjadi rasul, bahwa dia adalah orang yang sangat membenci kekristenan, orang yang sangat tidak suka dengan pengikut Kristus. Bahkan dia mengejar, menganiaya orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu. Tetapi Allah tidak membiarkan itu. Justru Allah memanggil Rasul Paulus menjadi rasul, menjadi pemberita Injil. Dan setelah dia dipanggil, dia diutus oleh Allah. Dan dia menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa dalam mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Dan di dalam tulisannya kita melihat bagaimana Rasul Paulus sungguh sangat yakin kepada Injil. Sebab dia mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Mengapa dia katakan demikian? Dia sungguh yakin dan percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, Injil adalah kabar sukacita, kabar baik. Injil itu adalah Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan Injil itu mengubah dunia ini, mengubah manusia dari orang yang penuh dengan dosa. Dan Injil itu datang untuk memberikan keyakinan dan iman kepada orang itu, supaya menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Injil itu memiliki kekuatan untuk mengubah hidup manusia, mengubah perilaku yang tidak benar atau perilaku yang jahat menjadi perilaku yang baik. Ketika setiap orang menerima Injil sebagai firman Tuhan, sebagai kabar sukacita baginya, dan menerima dengan iman, maka dia akan diubah. Maka Injil itu adalah mengubah karakter, mengubah status dari orang berdosa menjadi orang yang percaya, dari orang yang jahat menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Maka Injil itu adalah ketika diberitakan, maka Injil itu akan mengubah dunia ini. Itulah keyakinan Rasul Paulus. Ketika Injil itu diberitakan, maka akan semakin banyak orang yang berubah. Akan semakin banyak orang yang mengikut Kristus di dalam hidupnya. Pertama-tama bagi orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani. Itu artinya bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk dunia. Bagi siapa saja, bagi seluruh umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, bahwa Injil itu ada. Maka kehadiran Yesus bagi dunia ini adalah bukan hanya untuk satu suku, bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua orang yang mau menerimanya. Dan dia datang menjumpai orang-orang yang berdosa.
Dia datang kepada orang yang berdosa supaya mereka menerima keselamatan melalui imannya kepada Kristus. Oleh karena itu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang memberikan perubahan, mengubah hidup manusia ketika dia menerima Injil itu. Saudara-saudara, dan yang kedua bahwa Injil itu untuk semua orang dan semua golongan, yang kaya, yang miskin, dan semua yang ada di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang kedua, yang selanjutnya disampaikan bahwa di ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, bahwa Injil itu adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada setiap manusia. Itu adalah merupakan anugerah Allah kepada semua manusia. Dan apabila kita menerimanya, maka kita akan hidup dalam iman. Setiap orang yang beriman kepada Injil itu, maka dia akan memperoleh keselamatan. Bapak, saudara-saudara, Yesus beberapa kali menyampaikan dalam menyembuhkan orang sakit, yang mengatakan, imanmu menyelamatkan, imanmu menyembuhkan. Maka iman adalah sebagai kunci untuk memperoleh keselamatan. Setiap orang yang beriman dan percaya kepada Yesus, maka dia akan diberikan Tuhan keselamatan. Oleh sebab itu, bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus benar-benar beriman kepadanya, harus benar-benar percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Iman itu akan mampu mengubahkan, iman itu akan mampu menyelamatkan, dan iman itu akan mampu memberkati kita. Saudara-saudara, apa yang dapat kita ambil dari firman ini? Yang pertama, bahwa kita tidak boleh malu untuk memberitakan firman, baik lewat perkataan, lewat perbuatan, dan dalam segala kehidupan kita. Yang kedua, mari kita percaya kepada Injil itu. Karena dengan percaya, dengan iman, maka kita akan diselamatkan. Lalu yang ketiga, mari kita sungguh yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan kita. Injil itu adalah kekuatan Allah yang mengubahkan kita. Injil itu mampu mengubah segalanya. Tiada yang mustahil bagi Allah. Karena dia adalah yang memiliki segalanya. Dan yang selanjutnya, biarlah kita orang yang beriman, hidup benar di hadapan Allah. Semoga kita semuanya hidup dengan iman dan kita dapat dibenarkan oleh Allah. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.